banyak dari netizen yang bertanya apakah Mbak Arlina ini kuliahnya jurusan pertanian atau mungkin sarjana pertanian. Jadi jauhnya bukan ya teman-teman. Saya malah lawan arah sekali. Saya malah jurusannya adalah sekretaris diploma 3, namun sudah lulus ya teman-teman. Jadi semua ilmu yang saya dapatkan dari berkebun itu ya melalui eksperimen pribadi ya, karena eksperimen pribadi itu ternyata guru terbaik ya teman-teman. Selain dari eksperimen pribadi juga saya sering membaca buku tentang pertanian. Ini contohnya hari ini saya akan membagikan tips ke teman-teman di rumah mengenai topik ini. Saya ambil dari buku karya Emma Huddleston, yaitu Team Earth, Beneficial Insect, Bug Helping Plant to Survive. Ini bukunya kece sekali ya, bagus sekali ya teman-teman. Selain dari bahasa Inggris semua, ini saya beli di Australia. Mungkin ada teman-teman yang mungkin sedikit penasaran saya belinya di mana. Belinya di Australia. Terus pas suami pulang, ya dia bawa banyak sekali buku-buku gardener ya, khusus untuk saya. Jadi itu jawaban dari pertanyaan netizen tentang ini ya, apakah saya kuliahnya jurusan pertanian atau bukan. Oke, hari ini dengan saya Relina di The Bu Organic Gardener. Hari ini topiknya saya ambil dari buku ini tentang serangga baik itu apa saja, beneficial insect itu apa saja. Jadi sebelumnya lebih baik kita mengetahui dulu apa sih itu serangga ya teman-teman. Serangga dapat dibedakan menjadi 2, serangga baik dan juga serangga jahat. Saya panggilnya seperti itu aja ya, agar lebih mudah untuk dicerna dalam pikiran kita, serangga baik. Dan hari ini khusus yang akan saya review ya mengenai serangga baik itu apa saja, dan mereka untuk menarik perhatian mereka supaya datang ke kebun kita itu bagaimana, tanaman apa saja yang harus ditanam, dan juga manfaat mereka itu apa saja. Dan juga ini ya, akan saya berikan gambaran-gambaran mengenai insek-insek atau serangga tersebut ya teman-teman. Serangga ini mereka kebanyakan memiliki 6 kaki, jadi 3 set of leg ya, jadi 6 kaki, dan mereka juga memiliki antena di kepala. Fungsi dari antena mereka yaitu sebagai indera perasa ya. Kalau kita manusia, indera perasa yang kita sering gunakan ya ini hidung untuk mencium. Kalau untuk serangga-serangga yaitu dari antenanya mereka. Jadi mereka dapat mengidentifikasi apa sih yang ada di sekeliling mereka, situasinya, apakah itu manusia yang ada di sekeliling mereka ataupun lawannya, ataupun makanan. Itu mereka biasanya menggunakan antenanya mereka ya teman-teman. Dan mereka juga ternyata memiliki kesibukan tersendiri ya, sama seperti kita manusia. Mereka juga memiliki kesibukan sendiri di kebun kita. Jadi mereka suka ini ya, menclok ke ke bunga-bungaan kita untuk mempollinasi. Setelah dipollinasi itu akan menjadi calon buah ya, ataupun mereka juga suka sekali memakan hama-hama yang ada pada tanaman kita secara organik. Oke, dan sekarang akan saya bawa teman-teman semua untuk mereview dari beneficial insect atau serangga baik nomor 1. Kupu-kupu dan lebah ini menjadi nomor 1 ya teman-teman. Serangga yang satu ini memiliki hubungan erat dengan tanaman kita. Jadi untuk menarik perhatiannya, pastikan perbanyak menanam bunga ya teman-teman. Nektar dan polen menarik perhatian mereka untuk datang. Sebagai imbalannya mereka membantu proses penyerbukan sehingga dapat menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan. Jadi bunga-bunga yang baik untuk menarik perhatian mereka yaitu ya bunga-bunga yang mencorok. Ini contohnya di samping saya ini adalah bunga toreno ya. Ini bunga toreno warna ungu, dan juga ini ada bunga lavender hampir ungu dan juga hampir pink ya. Dan juga ada kenikir, ada kembang sepatu, ada zinnia, ada juga bunga AMP ya teman-teman. Bunga AMP ini sumber utama makanan si ini lebah ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman di rumah memiliki bunga AMP. Beli aja bibitnya itu yang masih kecil itu kan masih murah sekali, lalu tinggal ditanam di planter bag. Mereka juga mau tumbuh. Itu saya nanamnya di planter bag semua nih teman-teman. Dan sukses ya, tinggal dikasih jaring saja. Mereka bunga AMP itu mereka sukanya merambat. Jadi pastikan ada media rambatan ya untuk mereka. Dan ini serangga baik yang kedua,
Serangga baik yang kedua adalah ladybug ya teman-teman. Ladybug ini pemakan arpit, kutu arpit, dan juga populasinya ini populasi dari hama dapat terkendalikan jika teman-teman di kebunnya itu memiliki si ladybug ya teman-teman. Tapi jangan salah, ada jenis satu serangga jahat yang mirip sekali dengan ladybug ini teman-teman. Cuman ini corak di punggungnya itu beda ya. Jadi saya pernah menanam bunga alisium dan saya diemin aja, itu ternyata ada serangga jahat yang hidup di situ. Saya pikir itu ladybug, ternyata bukan. Kalau ladybug itu seperti ini, dan kalau jenis serangga jahat pemakan tanaman atau bunga yang mirip dengan ladybug itu seperti ini. Jadi coraknya berbeda ya teman-teman. Kalau kita lihat dengan teliti, mereka coraknya di punggung itu berbeda. Hati-hati, itu serangga jahat yang saya biarkan di alisium itu. Saya pikir dia serangga baik, saya pikir itu saudaranya dari ladybug, maka saya biarkan. Setelah 2 hari ternyata bunga alisium saya daunnya habis semua dikerokotin sama si ini ya serangga jahat ini. Saya pikir mereka itu serangga baik, jadi mereka itu serangga jahat ternyata. Hati-hati ya untuk mengidentifikasi ladybug itu seperti apa dan serangga jahat yang mirip dengan ladybug itu seperti apa. Lalu sekarang kita lari ke serangga yang ketiga ya teman-teman. Serangga ketiga, capung ya teman-teman. Capung atau bahasa Inggrisnya itu dragonflies. Ini dragonflies ini mereka ternyata pemakan hama ya teman-teman. Jangan salah, mereka suka memakan hama yang suka terbang-terbang. Jadi serangga jahat, hama-hama yang suka terbang ya ditangkepin sama dragonflies atau capung dan dimakannya. Kalau untuk serangga jahat yang dimakanin yang ada di bawah tanah itu biasanya si kumbang ya. Kumbang atau kumbang atau namanya apa bahasa Inggrisnya nih, namanya ground beetle ya. Ground beetle atau kumbang itu serangga jahat, serangga baik maaf, itu serangga baik yang suka memakan serangga jahat yang ada di tanah. Dan kalau yang terbang-terbangan itu adalah dragonflies. Ini untuk menarik perhatian dragonflies atau capung, teman-teman jangan lupa untuk pastikan memiliki tanaman ini ya yang banyak cabangnya. Bukan hanya sayuran-sayuran saja, tapi yang banyak cabang-cabangnya agar mereka itu mau nempel atau berteduh di situ. Jadi perbanyak tanaman-tanaman yang banyak rantingnya ya teman-teman. Itu dragonflies atau capung suka sekali berhinggap di situ untuk beristirahat dan juga untuk mengintai mangsa si serangga jahat. Yang selanjutnya yaitu praying mantis ya teman-teman. Ini praying mantis sama seperti laba-laba, mereka suka sekali memakan apapun yang ada di depan mereka. Jadi rakus ya, termasuknya ini jadi serangga baik yang sangat rakus sekali. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman dapat cek di akun Instagram The Organic Gardener. Di situ ada salah satu foto praying mantis yang sedang memakan lalat buah ya teman-teman. Walaupun praying mantisnya tuh kecil sekali, tapi lalat buahnya besar dan dimakan aja sama mereka. Lalu serangga yang selanjutnya yaitu spider atau laba-laba, yaitu termasuk serangga baik. Ini jangan salah teman-teman, jangan dibunuh ya kalau misal kalian melihat ada spider atau laba-laba di kebun. Jadi mereka hobi sekali memakan apapun yang ada di depan mereka, termasuknya serangga baik juga dimakan nih teman-teman. Seperti lebah itu juga kadang dimakan sama si laba-laba. Jadi laba-laba ini sama seperti praying mantis ya, sedikit rakus juga, memakan apapun yang ada di depan mereka. Dan untuk menarik perhatiannya sama sih seperti serangga-serangga sama seperti dragonflies atau capung. Jadi pastikan banyak menanam bunga-bungaan yang banyak rantingnya ya, karena mereka suka sekali ada di situ untuk memangsa tanaman ataupun bunga-bunga. Kadang mereka bersembunyi di bawahnya, itu bawah kelopak bunga ya teman-teman. Untuk spider atau laba-laba, mereka memiliki keahlian khusus ya teman-teman. Jadi semua spider atau laba-laba dapat memproduksi sutra ya atau silk. Itu sutra tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk membuat baju ya. Baju sutra itu mahal sekali harganya. Dan untuk laba-laba, selain laba-laba ternyata dari
dari jenis serangga baik yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, yaitu lebah ya. Lebah itu madunya dapat dikonsumsi oleh manusia, dan juga honeycombnya dapat dibuat lilin ya teman-teman. Itu serangga-serangga baik yang juga dapat dimanfaatkan oleh manusia selain dapat dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman kesayangan kita di kebun. Dan jenis serangga yang terakhir, yaitu ini saya sudah ringkas semuanya ya, dari buku tersebut saya ringkas menjadi sedikit saja. Ground beetle atau kumbang, yaitu yang tadi saya bilang. Ini mereka suka sekali berada di tanah ya teman-teman. Mereka juga kadang suka menggulung-gulung kotoran ya, itu juga termasuk kumbang jenis serangga baik ya teman-teman. Dan udah itu aja teman-teman untuk pada pagi hari ini, tips-tips mengenai berkebun dari The Bu Organic Gardener. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah, dan supaya tidak salah paham antara serangga baik dan serangga buruk yang mana, dan yang harus dibasmi yang mana, dan yang harus disayang-sayang yang mana. Oke, sampai jumpa pada video yang akan datang. Bye.